Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tema kita pada subuh di pekan kedua, Sabtu pekan kedua, yaitu membaca kitab Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran. Kalau diterjemahkan itu pertama kalinya mentadabburi atau merenungi Al-Quran. Mudah-mudahan upaya kita merenungi ayat Al-Quran ini dan kajian-kajian lainnya, kita digolongkan oleh Allah sebagai ahlul Quran, dan mudah-mudahan kita semua ketika di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Al-Quran mudah-mudahan menjadi hujjah lana, hujjah yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, saya lupa ingat karena kajiannya sebulan sekali. Sampai di mananya, barangkali ada yang ingat nggak nih bapak-bapak ini? Yang ingat dapat door prize ya, dari Pak Endang. Kalau tidak salah masih membahas surah Al-Fatihah. Kenapa agak panjang surah Al-Fatihah ini? Salah satunya kita mendalami beberapa kalimat yang sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu isti'adzah, minta pertolongan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillah itu dibaca ya secara umum sebelum melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin kita baca setelah melakukan berbagai macam kegiatan. Kalau tidak salah, walaupun kita baca anggap saja siaran ulang begitu, kita masih membahas al-alamin, ya, al-alamin. Mengenai pengertian alhamdu itu sendiri, ya, segala puji itu termasuk, ya, puji itu mencakup as-sana, ya, pujian kepada Allah, mencakup juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alhamdu itu. Ya, memuji, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai Rabbul Alamin, yaitu yang memelihara seluruh alam. Kaitan Rabb itu yaitu dengan tauhid rububiyah. Nanti insyaallah akan ketemu di fawaid, ya. Sebenarnya di mawadi surah udah kita bahas, ya. Rabbul Alamin itu kaitannya dengan tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah itu kaitannya dengan yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang mematikan, ya. Itu kaitannya dengan tauhid rububiyah, ya. Jadi di situ kita harus yakin hanya Allah, ya,
yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, ya. Nah, kalau menyimpang dari keyakinan itu menyimpang dari tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Salah satu contohnya, ya mungkin kalau ada kepercayaan kalau hitungan Mbah A umpamanya, ya, kalau dihitung dengan Mbah A umpamanya tanggal nikah itu akan banyak rezeki, banyak anak dan sebagainya. Kalau tidak akan bahaya katanya. Nah, ini menyalahi tauhid rububiyah, ya. Semua yang memberi manfaat dan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-alamin, al-alamin itu isim jama, ya. Kalau dalam kitab Alfiyah itu mulhaq jama mudzakkar salim, ya, bahasanya itu mulhaq, ya. Al-alamun, al-alamin jama dari alam. Alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Kemarin sudah kita bahas alam itu terbagi dua, ya. Alam yang pertama alam syahadah atau yang alam dohir, artinya alam yang bisa bisa dicapai atau bisa ditemukan dengan panca indera, ya, baik itu mata atau kulit dan sebagainya. Karena katakanlah angin begitu itu kan tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat dirasa oleh kulit umpamanya. Itu. Yang kedua alam gaib, ya. Kemarin di sini saya mengilustrasikan antara yang syahadah atau yang dohir dan yang gaib itu dengan konsep 7 langit, ya. 7 langit yang diartikan langit itu sebagai dimensi, ya, dimensi. Jadi ada istilah 7 langit kan di dalam Al-Quran itu sab'a samawat. Nah, ini banyak sekali yang menerjemahkan, yang menafsirkan tentang 7 langit ini. Nah, kita mencoba berpegang kepada salah satu pengertian, ya. Jadi langit itu disebut sebagai dimensi, ya, dimensi. Di langit pertama itu ibaratnya kotak kubus yang ada paling bawah, gitu. Nah, itu langit pertama. Nah, di langit pertama ini berisi, ya, makhluk-makhluk yang 3 dimensi seperti kita manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah, kemudian langit kedua, nah itu lebih besar daripada langit pertama. Dan itu mencakup langit pertama, jadi di atas langit pertama, gitu. Nah, di situ ada jin dan sebagainya, ya. Kemudian langit ketiga sama bentuknya kubus, ya, diumpamakan itu kubus di langit ketiga yang mencakup langit kedua dan langit pertama sampai ke 7. Nah, kemudian langit pertama itu tidak bisa mengakses pada langit kedua, ketiga dan seterusnya. Paling atas kan rob-rob mustawa aras, ya, sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling atas itu bisa mengakses, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengetahui semua makhluknya sampai ke bawah, sampai yang ada di langit pertama itu. Tapi yang ada di langit katakanlah di malaikat begitu, nah itu tidak bisa naik mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya, hakikat Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, itu gambarannya. Nah, yang di syahadah itu ada yang di langit pertama, yang kedua dan seterusnya itu adalah di kaitannya dengan alam gaib, ya, alam gaib. Kemudian sedikit ini untuk mengingatkan kita semuanya, di alam syahadah ini atau alam yang dohir ini kemarin sudah kita sampaikan juga terbagi 2. Ya, ada alam makrokosmos dan ada alam mikrokosmos. Makrokosmos itu alam yang besar kaitannya dengan astronomi, ya. Kalau mikrokosmos itu alam yang kecil, ya, bakteri, virus dan sebagainya.
Berbicara alam yang besar, kita sudah membicarakannya ketika membahas perlindungan Allah ya kepada makhluknya ya. Bagaimana seluruh benda-benda langit itu bergerak ya, berputar. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu yasbahun ya. Ya, berenang itu sudah kita bahas ya. Itu Al-Quran itu banyak juga membahas tentang dasar-dasar ilmu astronomi sebenarnya ya. Salah satunya dalam surah Yunus itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah lah yang menjadikan asyamsu. Nah, asyamsu itu diartikan sebagai matahari begitu. Nah, dia itu diterjemahkan bercahaya begitu. Wal qamara dan qamar diartikan sebagai bulan, nuro. Nah, nuro pun artinya bercahaya begitu. Tapi di sini dibedakan istilah bercahayanya matahari dan bercahayanya bulan. Nah, kalau kepada Samsun itu bercahaya, ya, nuron juga kadang diartikan bersinar ya. Ya. Dalam ilmu astronomi secara umum benda-benda langit itu terbagi dua. Yang pertama kategorinya bintang, di mana bintang ini menghasilkan atau mengeluarkan cahaya tersendiri, itulah dia. Nah, adapun selain bintang, jenis bintang itu bahasa Al-Quran itu qamar. Kalau bahasa astronominya banyak ya, ada istilah planet, satelit, asteroid dan sebagainya. Tapi intinya secara umum nuro, dia tidak mengeluarkan cahaya tersendiri. Walaupun terlihat bercahaya, itu merupakan pantulan daripada si cahaya bintang begitu. Itu secara umum seperti itu. Ini dasar astronomi dalam Al-Quran seperti itu. Qamar ya, qamar itu diartikan bulan ya. Tapi di sisi lain kalau artinya satelit ya, satelit itu al-qamar as-sinai bahasanya itu. Jadi kalau diterjemahkan letter lucknya bulan buatan begitu. Tapi kita artikan sebagai satelit, satelit. Jadi qamar itu bukan berarti bulan itu saja begitu. Kalau istilah Al-Quran yang mencakup planet, asteroid dan sebagainya. Begitu juga dasar astronomi yang tadi yasbahun itu semua berputar, semua berenang begitu. Ya, berenang ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya. Engkau melihat gunung itu diam, jamidat diam begitu. Wahia tamurru marras sahab. Padahal gunung itu berjalan gitu. Berjalan seperti apa? Awan gitu. Coba lihat berjalannya awan ketika tersinar oleh matahari, itu terlihat cepatnya berjalannya, itu terlihat gitu. Nah ini menunjukkan adanya bahwa bumi itu bergerak begitu ya. Dan dalam teori astronomi memang bumi ini bergerak ya, di samping keliling dirinya sendiri juga mengelilingi matahari begitu. Dan kecepatannya menurut para ahli itu satu detiknya itu sekitar 18 mil begitu kecepatannya itu gitu. Itulah pergerakan bumi kita, tapi kita merasa diam-diam saja begitu. Nah ini gambaran alam makrokosmos ya, alam yang besar begitu. Saya akan membacakan ini dari sebuah buku ya, bagaimana agar menjadi renungan untuk kita semuanya, pendekatan besarnya bumi ya dan perbandingan dengan matahari ya. Tapi ini bukan untuk dihafal, untuk didengarkan saja. Saya juga berkali-kali baca nggak hafal-hafal ini. Jadi diameter bumi itu kurang lebih ya 12.500 km atau kelilingnya hampir 40.000 km di bagian ekuatornya ya.
Kemudian jarak bumi matahari itu sekitar 150 juta kilometer, ya. Sehingga matahari kelihatan seperti bola basket, ya. Padahal diameter matahari itu sekitar 200 kali bumi. Dengan kata lain, jika ada 200 bumi dijejer ke samping, maka jejeran itu sama dengan garis tengah matahari. Itu. Jadi ibaratnya kelereng kecil itu dibandingkan dengan bola basket. Ya, bumi kita ini ibaratnya kelereng, matahari itu bola basket begitu. Nah, padahal di samping matahari ya itu ada bintang-bintang lain ya yang ukurannya itu ada 10 kali lipat matahari, 100 kali lipat, bahkan ada yang 1500 kali lipat matahari besarnya itu, ya. Kalau kita melihat di YouTube itu bagaimana besarnya bumi ya ketika ditarik, ya, dijauhkan kameranya terus menjauh ya, di jagat raya ini bumi ini hanya istilahnya sebutir debu begitu di tengah padang Sahara begitu kecilnya bumi ini, ya. Kemudian mengenai luasnya, ya, atau jarak, ya, jarak bintang yang paling dekat itu 8 tahun cahaya, ya, 8 tahun cahaya dari bumi menuju ke bintang tersebut, ya. Sementara kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik, ya. Sehingga kalau cahaya itu bergerak dari Banyuwangi ke Jakarta, maka dalam setiap detiknya itu sebanyak 300 kali bolak-balik, ya. Kalau mengelilingi bumi cahaya itu sekitar 8 kali putaran dalam satu detiknya cahaya itu. Nah, sehingga kalau tadi 8 tahun cahaya berarti perlu waktu, ya, dengan kilometer itu kurang lebih 150 juta. Ini jarak bumi ke matahari itu 150 juta kilometer, maka jarak bintang yang terdekat itu sekitar 75 triliun kilometer begitu. Nah, itu jaraknya, ya. Kemudian kalau yang paling jauh, ya, cahaya itu bisa sampai 10 miliar tahun cahaya. Itu ditemukan katanya oleh ilmuwan Jepang, ya. Nah, ini gambaran, ya, betapa besarnya. Itu baru langit pertama, itu baru langit pertama yang masih bisa diakses oleh panca indera. Sehingga dalam Al-Quran sering disebutkan ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'uddun. Itu bahasa Al-Quran seperti itu. Jadi para malaikat dan malak Jibril menghadap Allah setiap hari bagi mereka itu hitungan 1000 tahun kita, gitu. 1000 tahun kita. Nah, begitu luasnya jagat raya alam makrokosmos ini, ya. Ini patut jadi renungan untuk kita semuanya, betapa kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah menciptakan kemudian memeliharanya, ya. Kemarin sudah disampaikan, walaupun semua benda-benda langit itu bergerak, tapi tidak ada yang berbenturan, sehingga Allah bersumpah dengan letak-letak bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sungguh kami bersumpah dengan letak-letak bintang itu, ya, bergerak tapi tidak berbenturan, ya. Dan nanti hari kiamat nanti itulah berbenturannya benda-benda langit tersebut, begitu. Itu gambaran alam yang makro, ya. Kemudian alam yang mikro yang kecil itu Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 26 menyampaikan perumpamaan sebuah nyamuk, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Al-ayah. Allah tidak malu, itu bahasanya. Allah tidak malu mengambil perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, begitu. Nah, kalau orang yang beriman, dengan nyamuk ini pun membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang beriman menyatakan ini kebenaran dari Allah. Dia lebih dekat dengan mentafakuri nyamuk pun, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kafir, apa ini maksudnya Allah mengambil perumpamaan ini, begitu. Dia makin sesat dengan perumpamaan itu. Nah, ada apa di nyamuk itu? Ini salah satu contoh saja. Nyamuk ya, itu kan ya sangat kecil ya. Ternyata ketika diperbesar, itu kan nyamuk itu lengkap. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, perutnya juga lengkap, ada lambung dan sebagainya, begitu. Nah, kalau nyamuknya aja segede gitu, begitu. Bagaimana besar lambungnya, besar hatinya dan sebagainya, begitu. Dan itulah Allah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakannya. Ya, yang lebih kecil lagi dari nyamuk, katakanlah ya sperma, begitu. Ya, sperma itu kan makhluk hidup juga, ya. Ya, berukuran 0,005 mm kalau tidak salah itu, ya, yang bergerak, ya. Ya dari karena itu bahasa Al-Qur'an, ya. Kita hendaknya merenungkan fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Hendaklah kita merenungkan penciptaan kita itu dari air yang terpancar, ya. Ya, itu ternyata makhluk hidup, ya, yang bergerak, begitu. Itu yang lebih kecil darinya. Yang ada lagi yang lebih kecil lagi, itu diantaranya bakteri, ya. Bakteri ada yang bulat, ada yang kokus, begitu, ya. Dia berkembang biak dengan membelah diri dan sebagainya, gitu. Dan bakteri itu kan ada yang berbahaya, ada yang bermanfaat, begitu. Katakanlah bakteri kolera, gitu kan, berbahaya. Tapi banyak juga bakteri yang bermanfaat, ya, seperti bakteri E. coli dan sebagainya yang memakan kotoran manusia dan sebagainya. Nah, ada lagi yang lebih kecil lagi, virus, begitu. Virus ini besarnya dengan ukuran nano, ya, makanya disebut makhluk nano, begitu. Nah, nggak tahu nanometer itu berapa milimeter itu. Pokoknya kecil, begitu, ya, kecil. Ya, ini karena sekarang musim virus jadi banyak dibahas tentang virus, ya. Yang jelas itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin adanya, ya. Kita harus yakin adanya, ya. Influenza dan sebagainya itu virus, begitu, virus. Nah, mungkin dalam kaitan ini selalu diingatkan, ya, karena memang ini naik lagi, ya, si Omikron ini. Omikron, ya, bukan Omikron. Kalau Umi kan ibu, ya, ibunya si Kron, ya. Ibunya Corona, Omikron, ya. Terlepas dari ya pendapat dan sebagainya, ya, yang jelas ini mengingatkan kita semuanya, ya, menangkal daripada bahaya-bahaya yang tidak terlihat itu. Salah satunya, ya, kemarin ketika kita bahas Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, itu kan maknanya ada 3, ya. Apa itu maknanya? Baknya itu ada 3 itu. Ada yang masih ingat atau sudah lupa atau pura-pura lupa? Ya, jadi ada makna ilsok, ya. Ilsok itu menunjukkan kedekatan kita dengan Allah. Kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita dengan membaca bismillah. Yang kedua, ba juga maknanya isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ba-nya itu tabarruk, ya, minta kebarokahan, ya, sesuai dengan hadis
kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta au ajdam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang baik tapi tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu terputus, sumbing atau adamul barokah, tidak ada barakah. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kita minta kebarokahan, minta kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Sehingga ini terus diingatkan, mau melakukan apapun kita aktivitas, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau megang apapun, karena kita tidak tahu bahaya itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah, ya. Entah di gelas, mau megang buka pintu, mau megang HP dan sebagainya, begitu. Nah, ini sunnah yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan itu, ya, hadisnya itu cuci tangan itu bangun tidur, begitu. Ketika bangun tidur langsung cuci tangan, itu sunnahnya seperti itu. Cuma kita berpikir logikanya, kita tidur aja yang tidak kemana-mana disunnahkan cuci tangan. Apalagi kalau kita habis kemana-mana, megang itu, megang ini, begitu. Ya, karena dimungkinkan di situ ada virus, begitu. Kemudian yang ketiga, ya dasar masker itu ya ketika bersin kita disuruh nutup, ya, karena dikhawatirkan virus kita itu tertular kepada orang, begitu. Jaga lil himayah, ya. Mungkin itu dalil apa ya? Dalil umumnya masker, begitu, ya. Karena memang ketika bersin itu ya mengeluarkan virus-virus yang memang ditolak oleh tubuh kita, begitu. Nah, sehingga kemarin ketika bahas alhamdulillah, nah, kenapa setelah bersin itu kita membaca alhamdulillah, itu banyak sekali keluarnya virus yang tidak baik, gitu kan. Kemudian kemarin juga saya sampaikan, ketika bersin itu semua organ tubuh kita itu berhenti, napas berhenti, jantung berhenti dan sebagainya dalam ketika bersin itu. Nah, ketika kita sadar, ketika selesai bersin, ya ternyata jantung berdetak lagi, napas jalan lagi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kita ingat itu, ya. Kemudian sunnah-sunnah lainnya banyak juga, seperti istinsyak, yaitu jangan sampai ketinggalan ketika sebelum wudu, ya, memasukkan air ke hidung dan ke mulut. Bisa ke mulut dulu 3 kali, kemudian ke hidung, atau bareng, itu dalilnya ada 2, ya, bisa bareng. Yang jelas sampai masuk, sampai ke pangkal hidung, begitu, ya. Mungkin ada terasa nggak enak, begitu, tapi justru itulah bersih dengan itu, ya. Virus itu bersih, dan itu sunnah sebelum wudu. Kita umat Islam ini setidaknya 5 kali kita istinsyak itu, membersihkan itu, ya. Dan sunnah-sunnah lainnya, ya, yang terus harus kita jaga, ya, kita jaga. Baik, itu gambaran saja tadi tentang al-alamin. Ini kurang lebih 15 menitan lagi kita kembali ke kitab, ya, kita kembali ke kitab. Nanti insyaallah ada kesimpulan dalam surah Al-Fatihah, insyaallah diulang lagi. Karena kita belok dulu jadi lupa juga kitabnya sampai mana. Enggak apa-apa, kita ulang aja lagi. Mawadi'us surah al-mubarakah. Mawadi itu jama dari maudu, ya. Maudu itu judul atau tema, ya. Tema dari surah Al-Fatihah itu yang pertama, bada'at suratul Fatihah bil i'tiqad awalan, summal ibadah, summal manhaj. Surah Al-Fatihah diawali dengan i'tiqad, keyakinan, kemudian ibadah, dan ketiga manhajul hayat, sistem atau pola kehidupan. Fabada'at bil i'tiqad, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini isyaratun ila tauhidil uluhiyah wa min samma tauhidur rububiyah. Jadi di alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung makna 2 tauhid.
tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mengembalikan penyembahan itu kepada Allah, mengembalikan semua kebaikan itu kepada Allah, begitu. Nah, kalau rububiyah yang sudah saya jelaskan tadi, ya, meyakini Allah pencipta, Allah yang memelihara, yang berizki dan sebagainya, yang memberi manfaat, yang memberi manfaat dan sebagainya. Nah, gambaran uluhiyah dan rububiyah ini sudah saya bahas. Itu orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Mereka itu dikatakan musyrik, ya. Mereka itu bukan tidak percaya kepada Allah, ya. Mereka itu percaya, tapi percaya aja sisi tauhid rububiyah. Mereka yakin yang menciptakan, merizki itu Allah, begitu. Tapi dalam penyembahan, nah, mereka tidak bertauhid uluhiyah. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Dan sebenarnya yang mereka yakini, dengan berhala-berhala itulah mereka bisa sampai berdoa itu kepada Allah, begitu. Itu jadi hanya perantara. Nah, ini mereka menyimpang dari tauhid uluhiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim itu isyaratun ila tauhidil asma was sifat, menunjukkan tauhid asma was sifat. Jadi ada yang berpendapat tauhid itu ada 3, ada yang berpendapat 4, ya. Sudah dibahas ini. Ada tauhid uluhiyah, mulkiyah sama rububiyah. Ya, itu sesuai surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, rabbun nas, rububiyah. Malikin nas kaitannya dengan mulkiyah. Mulkiyah itu yang membuat, ya, yang menentukan, yang membuat hukum, membuat aturan, begitu. Kemudian ilahin nas, tauhid uluhiyah. Satu lagi yang keempat itu tauhid asma wa sifat. Asma itu nama Allah, sifat itu sifat-sifat Allah. Artinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tunggal bahasanya, ya. Jadi tidak ada yang sama dengan sifat-sifat Allah dengan nama-nama Allah, ya. Tidak ada yang sama, ya. Jadi ketika Allah itu Maha Pengasih, ya, yang memberi, kita manusia juga memberi, itu beda memberinya manusia dengan memberinya Allah Subhanahu wa taala, beda, ya. Itu tauhid asma wa sifat. Jadi nama dan sifat itu berbeda dengan nama dan sifat makhluknya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki ini ada 2, ya, cara bacanya. Ada yang membaca panjang. Kita Syafi'i ini rata-rata pendapatnya yang panjang, Maliki. Kalau madhab Malikiyah itu pendek, Maliki Yaumiddin, begitu. Adapun mengenai makna, kalau Maliki, nah ini kaitannya dengan ilmu shorof, ya. Kalau Maliki itu isim fa'il dari malaka, ya, malaka itu artinya milik. Jadi Malik itu pemilik, gitu. Adapun Maliki itu sifat musabbahah dari mulkun, dari raja, artinya yang menjadi raja di hari pembalasan. Itu kalau dibaca Maliki, gitu. Isyaratun ilal iman bil yaumil akhir. Isyarah kepada keimanan, percaya kepada hari akhir. Sumal ibadah, kemudian ibadah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sumal manhaj, manhaj itu kemarin sudah saya bahas pengertiannya. Ya, kalau dipelajari itu manhajud dirosah, itu kurikulum dirosah, kurikulum pelajaran, begitu. Jadi manhajul hayat itu kurikulum kehidupan, program kehidupan, pola kehidupan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Fawaid wala ta'if haula surah al-mubarakah. Jadi fawaid ini hikmah atau pelajaran-pelajaran, ya, pelajaran-pelajaran yang halus, yang lembut dari surah Al-Fatihah ini. Bada'at
jadi surah ini dimulai bil hamdi, dengan pujian, dengan alhamdu. Haitsu annallahu yabda'u ibadahu wa khalqahu bil manni wal ata qabla ayyas aluh, di mana Allah memulai ya, kepada hambanya dan makhluknya itu dengan karunia dan pemberian qabla ayyas aluh, sebelum makhluknya itu meminta begitu. Nah, jadi sebelum kita meminta, Allah itu sudah memberi begitu. Makanya fastau jabal hamdu minhum, maka ya kita dituntut untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk berterima kasih memuji Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita ini harus jadi renungan juga bagi kita ya, tanpa kita meminta, ketika kita berbicara iyadzatullah, itu perlindungan Allah, bagaimana Allah memberikan udara kita secara gratis dan sebagainya. Nah, itu enggak kita minta, Allah sudah memberi begitu. Makanya pantas kalau kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nabbahahum alaihi liyak suru minhu, dan mengingatkan kepada makhluknya supaya memperbanyak memuji Allah. Wa fil hadis, dalam hadis, amma inna rabbaka yuhibbu al mahamid, sesungguhnya Tuhan kau itu suka dengan pujian. Bahkan di hadis lain nanti di bawah juga akan ketemu afdalu ibadillah alhammadun, hamba Allah yang paling utama itu alhammadun. Nah, ini sebuah gelar ya, alhammadun itu yang selalu memuji Allah. Apapun yang menimpa kepada orang itu selalu memuji Allah, selalu bilang alhamdulillah, walaupun itu bentuknya seperti musibah gitu ya. Ada yang mungkin keluarga meninggal, tapi biasanya kalau musibah ditambah ya, alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Dia terus memuji Allah ya, walaupun sepertinya itu yang musibah yang tidak enak begitu, tapi dia tetap melantunkan pujian kepada Allah, karena dia yakin apapun yang menimpa kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hamba yang luar biasa, Al-Hammadun, gelar itu Al-Hammad, fa'al, jadi sigat mubalaghah dari hamid, dari yang memuji begitu, Al-Hammadun. Thayyib, ini mungkin hanya pengantar aja ini fawaidnya. Mudah-mudahan ya kita panjang umur, kita diberi kesehatan oleh Allah, terus bisa membaca ya tadabbur ini. Ya, insya Allah kita baru hikmah atau faidah atau pelajaran yang pertama dari surah Al-Fatihah ini ya. Ini untuk renungan kita, kenapa diawali dengan alhamdulillah. Nah, ini karena sesuatu yang harus kita yakini ya, kita harus melantunkan selalu pujian kepada Allah, karena sebelum kita meminta, Allah itu sudah memberikan banyak karunia kepada kita semuanya. Thayyib, udah mau jam 6. Barangkali ada yang mau menambahkan, atau mungkin ada salah perlu diluruskan, atau mungkin ada pertanyaan. Kalau pertanyaan kita diskusikan ya, silahkan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai ahli ibadah tetapi dia tidak diimbangi dengan menghadiri majelis taklim atau memperbaiki bacaan dalam ibadah tersebut, seperti bacaan sholatnya, tapi dia tidak eksplorasi diri untuk belajar aksinya, tajwidnya dan lain-lain. Apakah ini bentuk kelemahan seseorang dalam beribadah? Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atau mengenai hal yang lain, ahli ibadah tapi tidak memahami kuasanya Allah seperti yang tadi Ustaz sampaikan.
tapi dia tidak memproteksi diri, percaya bahwa ada bakteri yang Allah ciptakannya, sehingga dia abai atau menolak dengan catatan bahwa tidak ada itu Allah melindungi kita, jadi kita nggak perlu percaya dengan bakteri. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai masalah ibadah, para ulama sepakat ya, syarat ibadah itu yang pertama ikhlas, yang kedua shawab, bahasanya itu. Ikhlas itu semata-mata karena Allah, yang kedua shawab itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar shawab itu adalah ilmu, karena kita belum pernah kita melihat bagaimana sholatnya Nabi. Nah, itu dasarnya ilmu. Sehingga ada yang syair itu, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi bighairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, ya, amalnya itu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima begitu. Nah, tapi ini memang syair ya, syair. Nah, jadi syarat mutlak harus ilmu, makanya kita disuruh iqra, belajar, karena belajar itu merupakan suatu proses ya, suatu proses yang tanpa batas ya. Bahasa hadisnya itu minal mahdi ilal lahdi ya, mulai dari buayan sampai mau meninggal dunia tetap kita harus belajar gitu. Orang yang beramalnya itu tanpa ilmu, ya itu biasa melahirkan kadang berlebihan, bahasa itu ifrat dan tafrid ya, kurang atau lebih begitu, terkadang seperti itu ya. Katakanlah wudu ya, yang tidak ilmu itu kadang, ini karena ya saya juga lupa orangnya siapa, kadang suka melihat kok wudu kayak begitu. Seperti tangan itu tidak sampai sikut begitu. Kalau masalah 1 kali, 2 kali, 3 kalinya itu kan khilafiyah begitu. Tapi kalau sampai sikutnya itu sepakat begitu. Jadi air itu sampai sikut begitu, dan diratakan dengan tangan gitu. Bahkan kalau Syafi'i itu harus melebihi dari sikut. Ini salah satu contohnya saja. Salah satu contohnya saja. Atau ada juga yang unik begitu. Ya bukan unik. Jadi kanan sekali, kiri sekali, kanan lagi, kiri lagi. Ini wudu macam apa begitu? Itu enggak tertib. Bahasanya enggak tertib. Jadi kanan aja kalau mau 3 kali, 3 kali dulu begitu ya. Baru kiri. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau masalah diterima atau tidak diterima itu hak prerogatif Allah ya. Tapi yang paling penting kita adalah upaya. Makanya kita upaya walaupun di tengah-tengah kesibukan kita menghadiri kajian-kajian ya, kajian-kajian. Atau kalau kita mau sekarang ilmu itu sangat mudah sekali didapat. Ya, tinggal kita maunya. Kita ada pertanyaan apa tinggal ngetik begitu. Ya, langsung muncul ya di Mbah Google itu. Atau kalau kita mau dengerin ceramah macam apa, selalu ada begitu. Tinggal kita maunya. Cuma memang yang masalah sekarang ini ilmu banyak tapi pengamalan kurang. Berbeda dengan dahulu, orang-orang dulu itu, para sahabat itu, ini kata Syekh di sana itu, di orang Yaman, ilmunya sedikit tapi mereka amalnya banyak begitu. Ya, tahu sedikit diamalkan gitu. Tahu keutamaan baca Al-Qur'an itu langsung diamalkan begitu. Bahkan dalam hadis tentang menghafal Al-Qur'an mereka itu 10 ayat itu dihafal, diamalkan, baru berpindah lagi ke ayat berikutnya begitu. Ya. Bagaimana salah satu contohnya saja komitmen mereka terhadap membaca Al-Qur'an itu
Ya, mereka komitmen dengan perintah Nabi menamatkan 1 bulan itu 1 kali tamatan begitu. Setiap malamnya itu Madinah itu mamin baitin minal baitil mu'minin illa yusfawin husata minal Quran. Tidaklah keluar ya yang terdengar dari setiap rumah orang yang beriman kecuali bacaan Al-Qur'an. Nah, itu dulu. Sekarang ya kita tahu sendirilah begitu, agak susah begitu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari rumah-rumah ini gitu. Nah, itu masalahnya. Yang jelas kita berupaya ya mencari ilmu, karena dalam hadis lain kan ketika orang berusaha belajar baca Quran ya, ada bahasa ya tata itu dapat 2 pahala begitu. Jadi ingin lancar baca Quran, belajar tapi nggak bisa-bisa, dan dia dapat 2 pahala belajar dan pahala baca Qurannya. Yang penting ada niat kita untuk mencari ilmu itu. Nah, mengenai yang tadi yaitu kita abaikan sajalah, karena kalau yang percaya dengan virus yang itu nggak masuk juga di pikiran, karena menurut ilmu pengetahuan pun virus itu ada gitu. Mungkin yang dipertanyakan itu pandemi gitu ya. Kenapa pandeminya sekarang itu rupanya. Nah, itu wallahu a'lam. Yang jelas bakteri, virus, makhluk-makhluk kecil halus itu ada. Itu tuh ada, harus kita. Dan Islam itu tadi ya, secara sunnah nabawiyah ada apa istilahnya? Al-himayahnya gitu. Makanya kan ada kaidah al-himayah khairun minal ilaj ya. Apa itu? Menjaga itu lebih baik daripada mengobati gitu. Makanya kita harus menjaga begitu ya, dengan selalu bersih ya, dengan tadi itu istinsa dan sebagainya ya, dari kotoran-kotoran itu kan sunnah begitu ya. Dan bagi orang kita yang ngaji ya kita tahu ternyata itu ada hikmahnya begitu. Kenapa kita disuruh nutup ketika bersin? Untuk apa kita disuruh istinsak begitu? Ya, ternyata kan luar biasa kesehatan itu ya, hasilnya untuk kesehatan. Termasuk untuk menjaga imun gitu. Karena yang penting itu imun begitu. Ya, kalau imunnya kuat walaupun virus itu ada kan ya paling tidak kategorinya OTG kan. Tapi kan kita tidak merasa, tidak separah yang imunnya itu lemah. Dan untuk menguatkan imun, ini salah satunya kan qiyamul lail, tahajud, baca Al-Qur'an, berzikir. Itu tuh menguatkan imun kita begitu. Ya, bergaul, tersenyum dan sebagainya. Ya, itu jangan dianggap sepele senyum itu. Ya, yang belum senyum silahkan. Apa aja dibuat senyum. Tapi senyum yang ikhlas, yang tulus. Karena ada juga senyum kecut, senyum sinis, itu kan macam-macam. Nah, ini senyum yang ikhlas itu ya hormon kekebalan tubuh imun kita itu keluar begitu. Dan itu kan sunnah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah begitu. Nah, inilah kita komitmen dengan sunnah-sunnah ini sekaligus menjaga kesehatan kita gitu. Makanya pantas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sakitnya selama hidupnya itu cuma 2 kali saja begitu. Dan itu pun karena kena racun itu ketika perang Khaybar begitu. Baik, mungkin itu Bapak atau barangkali ada yang menambahkan. Iya Pak. Itu kita minum makanan aja tidak boleh karena ada bakteri. Sekarang kita tiap hari pakai masker, padahal oksigen yang banyak mempadahal jatuh. Nah, ini gimana? Kalau kajian ilmiahnya gimana? Kita tuh perlu oksigen yang banyak. Iya. Kalau pendapat saya ya, ini pendapat kita kan tadi itu
bersin kita ditutup, itu ke situ. Artinya ketika ada peluang penularan itulah kita pakai himayah gitu. Artinya ketika kita bicara dengan depan orang dekat umpamanya begitu. Tapi kalau kita lagi sendirian ya ngapain pula pakai masker begitu. Ya. Cuma kan beda pendapatnya ini masalah sholat ya, sholat ini ya, karena artinya ketika dimungkinkan adanya penularan itu, nah kita harus menjaga itu ya, dikiaskan ke menutup ketika mau bersin itu. Nah mengenai masalah sholat ini memang ya kita ya ini harus diakui ada banyak beda pendapat ya, karena memang ada hadis tidak boleh sholat itu yugot til apa namanya mulut, ada itu hadisnya itu. Jadi tidak boleh ketika sholat itu menutup mulut begitu. Cuma di tafsiran hadis tersebut tidak bolehnya itu lil karohah, makruh gitu. Itu tuh ada hadisnya yang berpendapat bahwa ditutup mulut ketika sholat itu makruh begitu. Nah, tapi ada juga yang berpendapat kalau memang kan sholat itu walaupun kita berjamaah begini, tetap mulut kita itu bergerak begitu, dan dimungkinkan mungkin ada entah apa yang keluar, kan bisa virusnya lewat udara dan sebagainya, sehingga ada yang berpendapat tetap harus dijaga walaupun ketika kita sholat gitu, sehingga tadi yang larangan tadi bersifat makruh itu hilang dengan adanya darurat gitu, takut ada penularan begitu. Wallahu alam. Tapi kalau saya sendiri kalau lagi sholat itu memang jarang pakai, tapi kalau di sholat dipakai begitu. Yaitu ada karena ada hadis itu gitu. Apa namanya? Tapi kalau mau komunikasi dekat dengan orang, saya biasa tutup masker begitu, pakai masker begitu. Karena memang ya ada juga penelitian ya, ketika terus-terusan ditutup kan sirkulasi udaranya tidak bagus juga begitu. Ya tidak bagus juga. Lah. Ya, kapan makan? Iya. Iya. Ya, mengenai masalah polemik ini saya tidak mau terjun mendalam karena memang polemiknya sudah ramai dari dulu. Pro ini sebagainya gitu. Ya. Bahkan ada yang ya kekeh nggak percaya, ada juga yang kekeh itu gitu. Itu terserah begitu. Cuma kalau kita ini kan ya mengambil jalan tengah begitu ya, karena itu memang diyakini ada, dan Islam gitu kan menganjurkan menjaga kesehatan, begitu juga menjaga daruriyatul khamsah itu menjaga jiwa. Nah kita kembali ke situ gitu. Jadi yang dibahas kita itu udah laksanakan aja sunnah-sunnah itu gitu aja gitu. Kita nggak terjebak dengan polemik ya, kita terjebak polemik yang percaya, yang tidak, yang itu ini gitu. Nanti timbulnya keberpihakan gitu, kemudian perselisihan dan sebagainya begitu. Itu silakan keyakinan masing-masing. Kalau perbedaan itu jangan sampai memaksa pendapatnya kepada orang begitu. Ibaratnya sehingga makna toleransi itu saya mungkin pernah saya sampaikan itu. Jadi makna toleransi itu seorang minum kopi, seorang minum teh, duduk bersama ngobrol tanpa harus yang minum kopi memasukkan kopinya ke teh atau teh masukkan ke kopinya gitu. Ya, silakan pendapat masing-masing gitu. Ya, saya pun ketika menyampaikan katakanlah ngasih tausiah atau apa, tidak mau terjebak dengan polemik itu gitu.
Baik, sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah kesehatan dan perlindungan. Mudah-mudahan virus wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala maksud baik kita dijabah oleh Allah li hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Berkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma jal jamana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana minal khairi qaribna wa nisari abinna. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal fahsha wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.